Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamsa, NPM 2022078881, lokal 3C non-reguler, mata kuliah komputer. Di sini saya akan membacakan makalah komputer yang berjudul Software System. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Dewasa ini, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan sangat pesat. Berbagai kemudahan memperoleh informasi dari berbagai penjuru dunia dapat kita nikmati dalam hitungan detik. Pada saat zaman batu, teknologi informasi dan komunikasi dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin, kini telah menjadi kenyataan. Dengan teknologi yang luas ini, kita harus dapat memanfaatkannya. Di antara teknologi informasi yang hampir di setiap tempat kita temukan adalah komputer. Sekarang komputer sangat berkembang pesat, hampir setiap tahun komputer selalu mengalami perkembangan. Orang bisa menggunakan komputer di mana saja, di rumah, di kafe, di sekolah, dan di tempat lainnya. Sedangkan model dan desain dari komputer itu sendiri juga mengalami perkembangan. Dulu apabila orang ingin menggunakan komputer, maka hanya bisa di rumah atau di kantor. Kalau sekarang, mereka bisa menggunakan komputer tersebut di mana saja mereka inginkan. B. Rumusan masalah. 1. Apa itu software system? 2. Apa saja fungsi dari sistem operasi? 3. Apa saja jenis-jenis operasi? C. Tujuan makalah. Adapun tujuan saya menyusun makalah ini adalah di samping untuk memenuhi tugas dalam perkuliahan, juga agar saya khususnya dan semua mahasiswa pada umumnya mampu memahami software system. D. Manfaat makalah. Selain untuk mendapatkan informasi tentang software system, makalah ini dapat dijadikan perbandingan dengan informasi yang lain agar dapat dijadikan sebuah pemahaman yang utuh dan jelas. Bab 2. Pembahasan. A. Sistem software. Sistem software adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu menjalankan perangkat keras dan sistem komputer. Tujuan dari sistem software adalah membatasi semaksimal mungkin programmer aplikasi dari kompleksitas sebuah komputer, terutama yang berhubungan dengan akses memori dan perangkat keras secara langsung. Termasuk dalam kelompok ini adalah sistem operasi, driver perangkat keras, perangkat lunak, pendiagnosa, windowsing, sistem, utilities, dan lain-lain. Dari kelompok ini, sistem operasi merupakan perangkat lunak yang paling penting. Perangkat lunak ini bekerja sebagai antarmuka antar komputer dengan dunia luar. Pada bagian hardware, sistem operasi akan mendeskripsikan perangkat keras yang ada atau terhubung dengan komputer. Sistem operasi menyediakan antarmuka pada perangkat keras. Ini menggunakan driver tertentu sehingga perangkat ini dapat dikenali dan bekerja sebagaimana semestinya. Sistem operasi termasuk dalam kelompok sistem software, yaitu perangkat lunak yang berperan dalam menjalankan perangkat keras komputer dan sistem komputer secara keseluruhan. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas mengelola penggunaan sumber daya dalam komputer dan menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk mengakses sumber daya tersebut. B. Fungsi.
antar muka pengguna. Fungsi ini merupakan fungsi yang paling mudah dikenali oleh pengguna karena melalui fungsi ini, pengguna dapat berinteraksi dengan sistem operasi, perangkat keras maupun perangkat lunak yang lain. Sistem operasi pada dasarnya menunggu input atau instruksi dari pengguna dan kemudian menerjemahkan perintah-perintah tersebut dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Antarmuka menjadi tempat bagi pengguna untuk menuliskan atau menyampaikan perintah tersebut. Manajemen memori. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang berasal dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat masukan atau keluaran. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat fluid, tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Sistem operasi yang bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti menjaga tracks dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori. Manajemen file. File atau berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya, file mempresentasikan program dan data. File dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dan file dengan mengatur media penyimpanan massal, misalnya tapes dan disk. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file, pembuatan penghapusan file, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, membackup berkas ke media penyimpanan yang tidak permanen. Manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Alokasi sumber daya tersebut dikelola oleh sistem operasi, misalnya penggunaan memori oleh CPU, file-file yang terbuka, dan penggunaan oleh perangkat-perangkat input atau output lainnya. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mendapatkan kembali semua sumber daya yang bisa digunakan kembali. Sistem operasi yang bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti membantu dan menghapus proses pengguna dalam sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses, menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlocks. Manajemen sistem masukan dan keluaran. Sistem ini sering disebut dengan device manager. Menyediakan device driver yang umumnya sehingga operasi masukan atau keluaran dapat seragam, membuka, membaca, menulis, menutup. Contoh, pengguna menggunakan operasi sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, CD-ROM dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem masukan atau keluaran. Penyangga menampung sementara data dari ke perangkat masukan atau keluaran.
spooling melakukan penjadwalan pemakaian masukan atau keluaran sistem supaya lebih efisien, menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras masukan atau keluaran tertentu. Jenis-jenis sistem operasi. Sistem operasi telah melalui jalan yang panjang, dari yang paling sederhana sampai paling modern dewasa ini. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, terutama sehubungan dengan fungsi-fungsi yang dimilikinya. Pada bagian berikut ini, akan dibahas beberapa sistem operasi yang banyak digunakan dan familiar bagi pengguna komputer. 1. DOS. DOS adalah singkatan dari Disk Operating System. DOS merujuk pada perangkat sistem operasi yang digunakan di banyak komputer yang menyediakan abstraksi dan pengelolaan perangkat penyimpanan sekunder dan informasinya. Misalnya, penggunaan sistem file yang mengelola file-file yang ada pada perangkat penyimpanan. DOS biasanya dijalankan dari 1 atau 2 disk. Hal ini karena pada masa DOS digunakan menyediakan penyimpanan masih sangat terbatas kemampuannya. Paling besar mungkin hanya 1, MB. Ada banyak jenis DOS, diantaranya Apple DOS, Commodore DOS, Atari DOS, dan lain-lain. Jenis ini sangat bergantung dengan jenis perangkat komputernya. Jenis DOS yang paling terkenal adalah jenis DOS yang berjalan pada mesin-mesin compatible dengan IBM Personal Computer. Untuk menjalankan perintah-perintah sistem operasi, DOS menggunakan perintah berbasis teks atau CLI. Setiap kali selesai mengetikkan suatu perintah, kita harus menekan tombol Enter untuk mengeksekusi perintah tersebut. 2. Unix. Unix adalah sistem operasi yang mula-mula dikembangkan oleh suatu kelompok di AT&T pada laboratorium Bells. Unix banyak digunakan baik untuk server maupun workstation. Lingkungan Unix dan model program client server menunjukkan bahwa Unix lebih dikembangkan sebagai sistem operasi yang kuat di jaringan komputer daripada sistem operasi untuk komputer personal. Unix dirancang untuk portable, multitasking, dan multi-user. Konsep utama Unix antara lain banyak menggunakan file teks biasa untuk menyimpan data, menggunakan sistem file berjenjang, memperlakukan perangkat sebagai suatu file, dan menggunakan banyak program kecil yang eksekusinya pada CLI dapat digabung dengan tanda waveline. 3. Microsoft Windows. Microsoft Windows atau orang lebih sering menyebut Windows saja pada awalnya hanyalah add-on dari MS-DOS karena tingginya tuntutan pada sistem operasi yang berbasis GUI. Versi awal Windows berjalan di atas MS-DOS. Meski demikian, Windows versi awal telah menunjukkan beberapa fungsi-fungsi yang umum dijumpai dalam sistem operasi, antara lain memiliki tipe file executable tersendiri, memiliki driver perangkat keras sendiri, dan lain-lain. 4. Apple Mac OS. Apple Mac OS merupakan turunan dari Unix melalui jalur BSD, Berkeley Software Distribution. Oleh karena itu,
Kekuatan dalam multitasking, multi-user, networking yang ada pada Unix juga dimiliki oleh Mac OS. Mac OS adalah sistem operasi berbasis GUI. Apple merupakan pelopor dalam penggunaan GUI pada sistem operasi. 5. Linux. Linux sangat mirip dengan sistem Unix. Hal ini dikarenakan kompatibilitas dengan Unix merupakan tujuan utama desain dari proyek Linux. Perkembangan Linux dimulai pada tahun 1991 ketika mahasiswa Finlandia bernama Linus Torvalds menulis Linux, sebuah kernel untuk prosesor 80386, prosesor 32 bit pertama dalam kumpulan CPU Intel yang cocok untuk PC. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Sistem software adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu menjalankan perangkat keras dan sistem komputer. Tujuan dari sistem software adalah membatasi semaksimal mungkin programmer aplikasi dari kompleksitas sebuah komputer, terutama yang berhubungan dengan akses memori dan perangkat keras secara langsung. Jenis dari sistem operasi yaitu 1. Antarmuka pengguna, 2. Manajemen memori, 3. Manajemen file, 4. Manajemen proses, 5. Manajemen sistem masukan dan keluaran. Jenis-jenis dari sistem operasi yaitu 1. DOS, 2. Unix, 3. Microsoft Windows, 4. Apple Mac OS, 5. Linux. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.